Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 semuanya. Berjumpa lagi ya dengan Ibu Windy. Nah, semoga kalian selalu tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajarnya di rumah, didampingi dengan kedua orang tua ya. Nah, sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca bismillah dan doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak juga jangan lupa ya untuk absen dulu melalui link yang sudah Ibu bagikan pada WA grup kelas. Nah, bisa kalian didampingi dengan ayah ataupun ibu untuk absen online-nya ya. Pada materi kali ini mengenai ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup di dalam PPT yang sudah Ibu buat, yaitu memuat tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kuis yang nantinya Ibu akan menyuruh kalian untuk mengerjakannya dan dikumpulkan melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengenal makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan kebutuhan makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Ini kita akan bahas yaitu yang pertama mengenai apa sih ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua mengenai kebutuhan makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Kalian di sini, kalian itu tahu nggak sih apa itu makhluk hidup? Ayo coba makhluk hidup itu apa ya? Nah betul, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang bernafas dan berkembang biak. Coba sebutkan, ayo, jenis-jenis makhluk hidup itu ada berapa? Jenis-jenis makhluk hidup terbagi menjadi 3 berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama mengenai manusia, tumbuhan, dan yang terakhir adalah hewan. Coba tebak, kenapa udara, tanah, batu, kerikil kok tidak masuk sih sebagai makhluk hidup? Coba kenapa jawabannya kira-kira? Karena ketiga benda tersebut yang tadi Ibu sudah sebutkan tidak memenuhi ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa sih, Bu? Nanti Ibu akan sampaikan di PPT selanjutnya ya. Hidup itu adalah yang pertama bergerak, yang kedua yaitu bernafas, ketiga mengalami pertumbuhan, keempat berkembang biak, yang kelima yaitu makan dan minum, serta yang terakhir keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ini kita akan membahas yang pertama yaitu bergerak. Coba anak-anak Ibu, kenapa makhluk hidup itu harus bergerak? Kira-kira bergerak itu apa sih? Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya pihak lain yang membantunya untuk bergerak. Bergerak itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bergerak aktif dan bergerak pasif. Coba kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih bergerak aktif itu apa dan bergerak pasif itu apa? Kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai gerak aktif dulu ya anak-anak. Gerak aktif adalah suatu perpindahan posisi dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Contohnya yaitu ketika kita berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bergerak pasif. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa adanya perpindahan tempat. Contohnya saat kita sedang jalan di tempat, kita masih di satu posisi, tidak berpindah ke posisi yang lain atau tempat yang lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan bergerak pasif.
kita sudah mengartikan apa sih arti bergerak itu. Sekarang ibu punya nih contoh cara bergerak. Contoh cara bergerak setiap makhluk hidup tidaklah sama. Kenapa begitu, Bu? Karena kita juga berbeda-beda jenisnya, yaitu yang pertama manusia. Manusia bergerak dengan cara menggunakan kakinya, sedangkan cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, dan ikan bergerak dengan berenang di air menggunakan sirip. Pada poin yang kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernafas. Nah, dari ketiga jenis makhluk hidup yang tadi Ibu sudah jelaskan, bernafasnya manusia, tumbuhan, dan hewan itu berbeda. Manusia bernafas menggunakan paru-parunya, tumbuhan bernafas dengan stomata, dan hewan ibu ambil contoh yaitu katak kecil bernafas menggunakan ingsan, dan katak besar menggunakan paru-paru. Hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertumbuhnya ukuran tinggi badan atau berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu anak-anak, kita wajib menjaga pola makan dan berolahraga yang teratur adalah cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Poin yang sudah ibu bikin, ibu mengambil contoh yaitu contoh pertumbuhan makhluk hidup ayam. Yaitu yang pertama, ayam berkembang biak dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam berkembang biak menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa mengeluarkan telurnya dan kembali berputar. Itulah proses pertumbuhan makhluk hidup pada hewan ayam. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Coba anak-anak ibu ada yang tahu apa sih berkembang biak itu? Nah, betul. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak ini yaitu adalah melestarikan jumlahnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Coba Ibu sebutkan nih, apa saja sih yang cara berkembang biaknya itu dengan cara melahirkan? Ayo kita sebutkan bareng-bareng ya. Yaitu yang melahirkan dengan cara berkembang biak melahirkan yaitu yang pertama manusia, kucing, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, coba kita amati di lingkungan kita sekitar anak-anak. Yaitu yang berkembang biaknya secara bertelur ada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain sebagainya. Pada ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minuman yang bergizi, sehat, serta bersih untuk melangsungkan keberlangsungan hidupnya, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi anak-anak ibu di sini biasakan kalian untuk selalu makan dan minum makanan yang bergizi, bersih, dan sehat agar kalian semua selalu sehat dan memiliki energi untuk bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Artinya yaitu makhluk hidup ini peka terhadap rangsangan. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda anak-anak, tidak sama dan tidak bisa disamakan. Sebagai contoh, ibu mengambil contoh yaitu pada tanaman putri malu. Putri malu akan mengucupkan daunnya ketika dirasa terancam dari lingkungan sekitar. Coba kalian amati. Pada pohon putri malu, jika kalian pegang ujung daunnya, dia akan langsung mengincupkan daunnya karena dirasa dia sedang terancam.
Baik anak-anak, sekarang kita sudah sampai di akhir materi, di mana tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup. Jika ada yang dirasa kurang paham atau masih ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya di WA ya, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Nah, tibalah kita di akhir pembelajaran pada hari ini ya. Karena waktunya sudah habis, sebelum Ibu tutup, jika ada pertanyaan atau kalian kurang paham mengenai materi yang tadi Ibu sudah sampaikan, bisa langsung tanya di WA Group atau langsung japri ke Ibu ya, supaya kita bisa belajar diskusi bareng-bareng dan kita sama-sama saling belajar mengenai materi tadi yang sudah Ibu sampaikan. Dalam PPT tersebut, Ibu juga sudah ada kuis yang Ibu minta kalian kerjakan di buku tulis, dicatat ya anak-anak. Soalnya itu ada 3. Nah, Ibu bacakan soal yang pertama ya anak-anak. Soal yang pertama itu, ayo kalian tuliskan mengenai perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Soal yang kedua yaitu, kalian diminta untuk menyebutkan berbagai kebutuhan makhluk hidup. Nah, yang ketiga, Ibu minta kalian untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ditulis di buku catatan didampingi dengan ayah ibu ya anak-anak, terus difoto dan dikumpulkan paling lambat besok melalui WA Group ya anak-anak, atau boleh langsung japri ke nomornya ibu. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.